lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Pengumuman kontrak Valentino Rossi belum pasti diumumkan di MotoGP San Marino. Manajer tim Yamaha, Lin Harvest, kembali memberikan informasi soal kontrak Valentino Rossi bersama Petronas Yamaha untuk MotoGP 2021. Santer terdengar jika kontrak Rossi bisa diumumkan pada balapan berikutnya di MotoGP San Marino. Namun, Harvest justru meragukan hal tersebut. Menurutnya, pengumuman kontrak Rossi bisa dilakukan lebih lama lagi jika memang kesepakatan belum sepenuhnya terselesaikan. Harvest sendiri tak menampik bahwa dirinya juga menginginkan pengumuman kontrak Rossi bisa disampaikan di sirkuit Misano. Saya berharap kami bisa mengumumkannya di Misano, tetapi jika bersikap realistis tidak akan mudah untuk siap dalam 2 atau 3 pekan, ujar Harvest dikutip dari Paddock GP. Harvest memastikan bahwa kesepakatan tak kunjung tercapai bukan karena faktor 1 atau 2 pihak yang benar-benar memberi pengaruh besar dalam negosiasi, tetapi semuanya memang dinilai berjalan rumit. Ini proses yang rumit karena ada 3 pihak yang terlibat. Jelas Rossi akan diserahkan ke Yamaha, tetapi dia akan masuk ke tim Petronas yang punya sponsor. Jadi kami membutuhkan perjanjian tripartit dan perlu waktu untuk membuatnya. Tambah Harvest dikutip dari Paddock GP. Pre-booking tiket MotoGP Mandalika 2021 sudah habis terjual. Perlombaan bertajuk MotoGP Mandalika 2021 siap digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Meski belum diketahui tanggal pasti penyelenggaraan, pihak penyelenggara sudah mulai menjual tiket. Penjualan awal ini dibuka dengan sistem pre-booking atau pra-pemesanan. Pre-booking tiket balapan di sirkuit Mandalika ini dilakukan di website resmi MotoGP Mandalika. Pihak penyelenggara membuka kuota sebanyak 10.000 untuk pre-booking tiket MotoGP Mandalika 2021. Animo besar ditujukan publik dalam penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Terbukti pre-booking tiket MotoGP Mandalika 2021 ternyata sudah habis terjual. Pre-booking ini sudah habis, 10.000 kuota pre-booking ludes sebelum batas waktu berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda. Nantikan jadwal booking selanjutnya. Bunyi keterangan di laman resmi MotoGP Mandalika 2021. Nantinya, 10.000 orang yang telah terdaftar dalam pre-booking tiket MotoGP Mandalika 2021 akan mendapat prioritas dalam pembelian tiket saat resmi dibuka. Pihak penyelenggara belum menentukan harga dan kelas tiket. Pengumuman terkait detail harga dan kelas akan disampaikan setelah ada pengumuman resmi dari Dorna Sport selaku promotor MotoGP. Jack Miller optimis raih hasil apik pada 2 seri di sirkuit Misano, Italia. Jack Miller optimis hadapi 2 balapan berikutnya yang akan berlangsung di sirkuit Misano, Italia. Ia yakin hasil manis bisa diraih karena Ducati memiliki tren positif saat melintas di sirkuit tersebut pada musim lalu. Balapan akan digelar 2 kali, yakni pada 13 dan 20 September 2020. Miller pun menatap optimis 2 balapan tersebut, sebab motor balap Ducati dinilai berhasil menunjukkan kinerja apik saat melintas di sirkuit tersebut pada musim lalu. Di MotoGP San Marino 2019, sejatinya tak ada pembalap Ducati yang bisa naik podium. Pencapaian terbaik Ducati di sirkuit Misano musim lalu diraih Andrea Dovizioso yang hanya finish di posisi 6. Miller sendiri diketahui hanya finish di urutan ke-9. Catatan waktunya saat menyentuh garis finish terpaut hingga 26,554 detik dari Marc Marquez yang keluar sebagai pemenang. Kami memiliki aspal baru dan Ducati GP20 cenderung berkinerja baik saat tingkat cengkeraman tinggi. Karena itu, kami harus memaksimalkan 2 balapan berikutnya, ujar Miller dikutip dari Tutto Motori Web. Tanpa Marc Marquez, Alex Marquez bahkan Repsol Honda begitu terpuruk di musim ini. Alex Marquez begitu kehilangan sosok Marc Marquez di MotoGP 2020. Dirinya merasakan kerugian besar. Pasalnya, sejak Marquez absen, Alex menanggung beban begitu besar di mana ia menjadi andalan Repsol Honda untuk mencetak poin. Sementara, Alex sendiri belum memiliki pengalaman karena ia seorang rookie. Karena itu, Alex menyebut Marquez sebagai referensi terbaiknya.
Dirinya saat ini masih tenggelam di dasar klasemen bersama Steven Bradl yang menjadi pembalap pengganti Marquez untuk sementara. Ia adalah referensi terbaik yang bisa Anda miliki di trek dan semua data, karena ia adalah pembalap terkuat di MotoGP dan di pabrik Honda, ungkap Alex dikutip dari The Race. Honda benar-benar terpuruk. Bagaimana tidak, hingga 5 seri berlangsung, Honda tidak mampu naik podium. Bahkan dari sisi tim, Repsol Honda menduduki dasar klasemen sementara tim MotoGP dengan koleksi 15 poin. Alex Espargaro ingin Dovizioso jadi tandemnya di tim Aprilia Gresini. Pembalap tim Aprilia Gresini Alex Espargaro mendukung langkah tim untuk merekrut Andrea Dovizioso. Menurutnya, hal itu akan sangat luar biasa. Aprilia kini hanya baru memperpanjang kontrak Alex Espargaro. Sementara untuk satu kursi tersisa, Aprilia belum menentukannya. Aprilia tentu harus mencari pembalap baru. Keputusan mereka pun bisa jatuh kepada Dovizioso yang kini masih mencari tim baru. Alex sendiri telah menyatakan antusiasnya dan sambutan positif jika Dovizioso bisa bergabung ke Aprilia. Sebab kehadiran pembalap asal Italia itu bisa menghadirkan keuntungan besar untuk tim. Saya sudah mengatakan berkali-kali di masa lalu, Dovizioso adalah pembalap favorit saya dari bagaimana dia mendekati balapan, lalu bagaimana dia bekerja, dan tentunya karakternya, ujar Espargaro dikutip dari Crash. Johann Zarco, hukuman saya tidak lepas dari masalah politik dan tekanan Valentino Rossi. Pembalap tim Avintia Racing, Johann Zarco, masih tak terima dengan hukuman penalti yang dia dapatkan. Johann Zarco menilai ada pengaruh Valentino Rossi dalam hukumannya di MotoGP Styria. Saat itu dia harus mengawali balapan dari pit lane. Hukuman itu diberikan setelah Zarco pada seri sebelumnya terlibat insiden kecelakaan dengan Franco Morbidelli. Efek tabrakan tersebut pun membuat motor keduanya melayang dan nyaris menghantam Valentino Rossi dan Maverick Viñales. Kemudian redaktor menuding Johann Zarco sebagai biang keladi dan layak diberikan hukuman oleh komisioner FIM. Di sisi lain, Zarco merasa hukuman penalti yang diterimanya tidak terlepas dari masalah politik dan menganggap Rossi telah menekannya melalui media. Kami melihat banyak politik yang terlibat, saya tidak mengerti segalanya, namun hal ini akan membuat Anda tumbuh, kata Zarco dikutip dari Corse di Moto. Meski Johann Zarco merasa hukuman itu berasal dari sebuah tekanan, dirinya tetap menaruh simpati dan sikap hormat kepada Valentino Rossi yang menurutnya sebagai sosok panutan banyak pembalap termasuk dirinya. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!